Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini, kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia, cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karina, di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Bekasi ke 2015, di tengah hiruk pikuk jalanan yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah warung sederhana dengan spanduk besar bertuliskan bebek bumbu hitam. Bu Hajah Anis, khas Madura, lezat dan berkah. Letaknya strategis, tepat di tikungan perempatan besar, tak jauh dari rel kereta yang masih aktif dilintasi KRL dan kereta barang. Warung itu awalnya tidak menarik perhatian, hanya warung biasa dengan bangku plastik dan atap seng seadanya. Tapi entah mengapa, dalam hitungan minggu, warung itu mulai dipenuhi pembeli dari pagi hingga malam. Tidak seperti warung kebanyakan, para pelanggan terlihat aneh. Beberapa dari mereka datang hampir setiap hari, bahkan 2 kali sehari. Ada yang dari luar kota, datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi bebek bumbu hitam Bu Hajah. Lidah mereka seperti dikendalikan, mulut mereka seperti tak bisa berhenti memuji. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak doyan bebek pun mendadak mengaku jatuh cinta sejak pertama suapan. Fenomena ini cepat menyebar lewat mulut ke mulut dan sosial media. Foto-foto piring kosong, tulang bebek yang bersih tak bersisa, dan ekspresi puas pelanggan menjadi viral. Namun, di balik kesuksesan yang melesat begitu cepat itu, ada satu hal yang membuat tetangga sekitar mulai bertanya-tanya. Dari mana datangnya resep bebek bumbu hitam itu? Sebelum warung ini berdiri, Bu Hajah Anis dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa. Suaminya sudah lama wafat karena komplikasi penyakit jantung, dan anak sematawayangnya merantau ke Kalimantan sebagai pekerja tambang. Dalam kesendiriannya, Bu Hajah tidak pernah terlihat memasak di rumah. Bahkan saat pengajian RT, ia lebih sering membawa makanan dari catering. Namun saat membuka warung, ia tiba-tiba mengaku memiliki resep warisan keluarga dari almarhum ibunya yang berasal dari Sumeneb. Resep bumbu hitam, katanya, merupakan racikan leluhur yang dulu hanya dimasak saat upacara adat atau hajatan besar. Warisan darah. Begitu kata Bu Hajah sambil tersenyum ketika ditanya pelanggan. Namun warga yang tinggal satu gang dengan Bu Hajah merasa ada yang janggal. Sejak warung itu ramai, aktivitas di rumahnya menjadi semakin tertutup. Jendela selalu tertutup rapat. Tirai tak pernah terbuka. Sesekali terlihat bayangan orang duduk di dapur tengah malam. Padahal menurut Bu Hajah, ia tinggal sendirian. Bau bumbu dan daging terbakar kadang tercium lewat celah-celah tembok. Bahkan saat warung sudah tutup, Narti, seorang gadis desa yang baru bekerja sebagai asisten dapur, adalah satu dari sedikit orang yang sempat masuk ke dapur utama tempat bumbu. Ia bekerja dari jam 3 sore hingga warung tutup sekitar jam 10 malam. Pada awalnya pekerjaannya hanya mencuci piring dan mengiris bumbu. Tapi suatu malam, ketika warung sedang sepi, Narti mendengar suara bisikan lirih dari dapur tertutup di belakang. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, ia mendekati pintu dapur itu. Suara bisikan makin jelas, terdengar seperti percakapan. Tapi yang aneh, hanya ada suara Bu Hajah. Ia sedang berbicara dengan seseorang atau sesuatu. Sudah, kuberikan malam ini lagi, tapi bukan anak kecil lagi ya. Aku capek bersihinnya. Suara Bu Hajah terdengar resah, seperti sedang bernegosiasi. Lalu terdengar suara tawa lirih yang berat, bukan milik manusia. Narti langsung menjauh, pura-pura sibuk membereskan piring. Tak lama, Bu Hajah keluar dari dapur belakang, sambil membawa baskom berisi daging mentah yang berbau amis menyengat. Tapi yang membuat bulu kuduk Narti berdiri adalah cairan hitam kental yang menetes dari bawah baskom, seperti darah bercampur oli bekas. Dan anehnya, saat bebek itu dimasak, baunya langsung berubah menjadi harum menggoda. Setiap malam Narti pulang dengan perasaan tidak nyaman. Ia mulai mimpi buruk, melihat tumpukan tulang manusia di sudut dapur, melihat Bu Hajah bermata merah, sedang menggiling daging dengan tangan kosong, dan mendengar jeritan samar dari warung setiap dini hari. Namun, ia tidak berani bicara. Gajinya 2 kali lipat dari pekerjaan biasa, dan ibunya di kampung sedang sakit-sakitan. Ia butuh uang itu. Keganjilan tak berhenti sampai di situ. Salah satu pelanggan tetap, Pak Handoko, seorang pegawai kantor pajak yang hampir setiap malam makan di sana, mendadak ditemukan tewas di kontrakannya. Tubuhnya membiru, matanya membelalak, dan mulutnya menganga seperti hendak menjerit. Anehnya, tidak ada tanda kekerasan, tapi yang membuat geger adalah lidahnya yang hitam legam dan giginya yang tanggal semua. Di dekat tubuhnya ada kantong plastik.
berisi sisa bebek bumbu hitam dari warung Bu Hajah. Warga sekitar mulai bertanya-tanya, apa mungkin ini hanya kebetulan? 1-2 orang mulai menjauh dari warung itu. Tapi anehnya, pelanggan justru makin banyak. Bahkan ada yang rela antre 1 jam hanya untuk mencicipi bebek yang konon mengandung magis rasa. Narti semakin ketakutan. Ia merasa diperhatikan oleh sesuatu di dapur belakang. Setiap malam sebelum pulang, ia merasa diawasi. Seperti ada mata yang menatap dari balik tumpukan karung tepung. Sampai pada suatu malam, Narti tak tahan. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi saat ia berpamitan, Bu Hajah tidak marah. Justru ia tersenyum lembut dan berkata, "Narti, kamu anak baik tapi jangan pernah cerita apapun ya. Karena lidah bisa dipotong tapi nyawa bisa lebih cepat." Narti langsung pucat. Ia buru-buru pulang tanpa membawa uang pesangon. Sejak malam itu, ia tak pernah terlihat lagi. Beberapa warga mengira ia pulang kampung. Tapi ada juga yang percaya bahwa Narti telah menjadi bagian dari resep bumbu hitam Bu Hajah yang tak pernah diketahui siapapun hingga kini. Sejak warung bebek bumbu hitam Bu Hajah Anis dibuka, kelezatannya memang tak tertandingi. Tak hanya di Bekasi, kabar tentang warung itu bahkan sampai keluar kota. Karawang, Bogor, Depok, bahkan hingga Cikampek. Meskipun bangunannya biasa saja, tempat duduknya hanya dari plastik dan kipas anginnya berisik, pelanggan tak pernah berhenti berdatangan. Setiap hari, antrian panjang mengular hingga ke pinggir jalan, mengganggu lalu lintas. Warung itu seolah menjadi magnet yang menarik siapa saja, tanpa alasan yang logis. Dan yang paling mencolok dari warung itu adalah bumbunya. Bukan bebek gorengnya yang istimewa, bukan juga sambalnya, tapi bumbu hitam kental yang menyelimuti daging. Bebek itu beraroma tajam, pekat seperti karamel gosong, dengan rasa gurih yang sulit dijelaskan. Rasa itu tidak seperti masakan biasa. Ia seperti masuk langsung ke dalam otak, membangkitkan kenangan masa kecil yang tidak pernah ada, membuat hati tenang, seakan masalah hidup hilang begitu saja. Bahkan ada yang menangis saat mencicipinya untuk pertama kali. Damar, seorang mahasiswa dari Jakarta Timur, awalnya hanya ikut temannya mencoba warung itu. Ia bukan penggemar bebek, bahkan ia lebih suka ayam atau lele. Tapi setelah mencicipi 1 suapan bebek bumbu hitam itu, ia merasa seperti menemukan rumah. Rasanya menyusup ke dadanya dan menggugah emosi. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi sejak hari itu, Damar selalu kembali. Setidaknya 3 kali seminggu. Lama-lama, ia datang setiap hari. Bahkan rela naik kereta jam 6 pagi hanya untuk antre sebelum warung buka jam 7. Tapi keanehan mulai terjadi. Beberapa minggu setelah menjadi pelanggan tetap, Damar mengalami mimpi yang aneh. Ia berada di sebuah ruangan gelap dengan dinding tanah liat dan aroma bebek panggang menguar dari segala arah. Di tengah ruangan, ada panci besar berisi cairan hitam yang menggelegak. Di sekelilingnya, ada tangan-tangan manusia terjulur keluar dari panci seolah hendak meraih bantuan. Lalu dari balik bayangan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah seperti terbakar. Sosok itu tersenyum padanya dan menunjuk ke dalam panci. Damar terbangun dengan peluh dingin dan mulut yang basah karena air liur. Ia merasa lapar. Lapar yang tak wajar. Perutnya keroncongan. Padahal malam sebelumnya ia sudah makan banyak. Tapi tak ada makanan yang bisa mengenyangkan. Mie instan, nasi padang, bahkan burger cepat saji, semuanya terasa hambar. Lidahnya seperti kehilangan selera. Kecuali jika ia memakan bebek bumbu hitam dari warung Bu Hajah. Ia mulai kehilangan minat kuliah. Skripsinya terbengkalai. Ia bahkan mulai menjual barang-barang pribadi demi membeli bebek itu setiap hari. 1 porsi tak cukup. Ia butuh 2, 3, kadang 4. Sampai suatu hari, ia pingsan di kamar kosnya. Saat ditemukan, mulutnya penuh potongan tulang kecil. Saat diperiksa, tulang-tulang itu bukan milik bebek. Mereka lebih menyerupai tulang jari manusia. Damar bukan satu-satunya. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Sarma juga mengalami kejadian serupa. Ia semula membawa suaminya makan di warung itu karena penasaran. Tapi setelah 2 kali makan, justru ia yang tergila-gila. Suaminya mulai merasa terganggu karena pengeluaran mereka naik drastis. Ia mencoba melarang istrinya, tapi Bu Sarma justru merebesa. Ia berkata suaminya iri karena ia menemukan kebahagiaan sejati. Hubungan rumah tangga mereka memburuk. Suaminya pergi dari rumah. 3 minggu kemudian, Bu Sarma ditemukan duduk sendiri di warung Bu Hajah. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor, matanya merah, dan terus tertawa sambil menyuap bebek ke mulutnya tanpa henti. Kabar-kabar mengerikan mulai beredar. Ada pelanggan yang tiba-tiba mengalami halusinasi. Melihat bayangan hitam di kamar,
mendengar suara cekikikan di belakang lemari. Beberapa bahkan mencoba berhenti makan bebek itu dan mengalami gejala seperti orang sakau menggigil, muntah-muntah, dan gelisah berat. Salah satu pria yang mencoba berhenti dikabarkan nekat masuk ke warung tengah malam dan mencoba mencuri bumbu hitam dari dapur. Ia tertangkap dan dibawa pergi oleh dua pria berjaket hitam. Sejak itu, ia tak pernah terlihat lagi. Namun, anehnya, pemerintah atau dinas kesehatan tak pernah menyentuh warung itu. Pernah ada isu bahwa salah satu petugas puskesmas mencoba menyelidiki kandungan makanan dari warung Bu Hajah. Tapi saat pulang ke rumah, petugas itu mendadak buta. Katanya, saat membuka sampel bumbu hitam, matanya terasa panas dan gelap tiba-tiba. Setelah peristiwa itu, tak ada lagi yang berani menyentuh urusan warung tersebut. Beberapa tokoh agama dan ustaz setempat mulai merasa resah. Mereka mencoba memperingatkan warga agar tidak terlalu tergantung pada makanan warung tersebut. Tapi, reaksi warga justru berbalik menyerang. Mereka menganggap para ustaz iri karena warung itu membawa berkah bagi wilayah tersebut. Lingkungan sekitar jadi ramai. Pedagang sekitar ikut kecipratan rezeki, dan pengunjung dari luar daerah menghidupkan ekonomi lokal. Siapa yang peduli kalau bebek itu bikin mimpi buruk? Yang penting kenyang dan bahagia, begitu kata mereka. Satu-satunya yang tetap mencurigai warung itu adalah Pak Ridwan, mantan kepala RW yang sudah lama mengamati perkembangan warung sejak awal. Ia tinggal tak jauh dari rumah Bu Hajah dan sering melihat aktivitas mencurigakan setiap malam. Ia bahkan pernah melihat sosok tinggi besar masuk ke pekarangan belakang rumah Bu Hajah dan menghilang lewat pintu dapur yang tak pernah dibuka siang hari. Pak Ridwan mencoba menghubungi salah satu sahabat lamanya, seorang ustadz sepuh dari Cirebon, bernama Abah Ma'ruf. Ustadz itu dikenal sebagai orang yang pernah membongkar praktik pesugihan terselubung di beberapa daerah. Saat mendengar cerita dari Pak Ridwan, Abah Ma'ruf hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kalau betul yang kau lihat, itu makhluknya, kita harus cepat sebelum tumbalnya semakin banyak." Namun sebelum mereka sempat bertindak, satu kejadian menggemparkan terjadi. Seorang bocah laki-laki berumur 7 tahun, Fikri, anak dari tetangga depan warung, ditemukan meninggal di dalam tong sampah belakang warung. Tubuhnya tak utuh, tangannya hilang, matanya tercungkil, dan lidahnya putus. Pihak warung mengaku tidak tuhu-manahu dan justru menyalahkan orang tua si anak karena membiarkannya bermain terlalu dekat dengan area dapur. Polisi turun tangan, tapi tidak menemukan bukti yang cukup dan kasus itu tenggelam begitu saja. Namun setelah kejadian itu, rasa bumbu hitam di warung Bu Hajah berubah. Lebih tajam, lebih pekat, lebih hidup, dan pelanggan semakin banyak yang ketagihan. Namanya Rina Oktaviani, usia 21 tahun, gadis perantauan dari Ciamis yang baru saja lulus SMK Tata Boga. Ia datang ke Bekasi mengikuti jejak bibinya yang bekerja di sebuah pabrik garmen, berharap mendapat pekerjaan agar bisa membantu ibunya yang sakit sakaton di kampung. Awalnya Rina sempat bekerja serabutan di beberapa tempat, dari toko kue hingga laundry. Namun semuanya tidak bertahan lama. Gajinya kecil, jam kerjanya berat, dan bosnya banyak tuntutan. Sampai akhirnya ia mendengar kabar dari tetangganya di kontrakan bahwa warung bebek bumbu hitam Bu Hajah Anis sedang membuka lowongan untuk karyawan dapur. Gajinya 2 kali lipat dari standar warung lain, makan gratis, dan bisa tinggal di kamar belakang warung jika tak punya tempat tinggal. Rena langsung melamar tanpa pikir panjang. Ia diterima hanya dalam 1 hari, tanpa banyak tanya, tanpa proses rumit. Dan sejak malam pertama ia bekerja, hidupnya berubah total. Hari pertama, Rina langsung ditugaskan membantu mencuci piring dan bersih-bersih dapur. Dapur itu terletak di bangunan belakang warung, terpisah oleh lorong sempit yang selalu gelap meskipun Shanghai. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun dipenuhi peralatan masak dan rak-rak bumbu yang aneh. Ada belasan toples kaca berisi rempah-rempah yang tidak dikenalnya, beberapa berisi cairan merah kental. Ada yang menghitam seperti darah beku, dan sebagian lagi mengandung serangga mati yang tetap utuh, seperti dibekukan waktu. Rina mulai merasa tak nyaman sejak malam kedua. Ia sedang membersihkan meja pemotongan saat mendengar suara gemericik air dari kamar mandi belakang, padahal tak ada yang masuk ke sana sejak sore. Lalu bau amis darah menyengat dari arah penyimpanan daging. Ketika ia mendekat, ia melihat pintu penyimpanan sedikit terbuka. Dalam remang-remang, ia melihat sesosok tubuh tergantung di dalam ruangan itu. Tidak bergerak, tapi tampak segar. Ia mengira itu bangkai bebek, tapi tubuh itu terlalu besar, dan ada rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Saat ia kembali menoleh, pintu penyimpanan sudah tertutup rapat. Tidak ada siapapun di sana. Ia gemetar,
tetapi berusaha menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah kaki bolak-balik di dapur belakang, seperti ada orang berjalan tanpa alas kaki. Suara itu disusul dengan suara berbisik lirih. Kalimatnya tidak jelas, tapi nadanya seperti permohonan, tolong, aku masih hidup, jangan. Namun pagi harinya semua tampak normal. Bu Haja Anis seperti biasa mengenakan mukena putih dan senyum ramahnya yang khas. Ia menyapa Rina dengan lembut, menyodorkan sepiring nasi bebek yang baru matang. Makan dulu, biar kuat. Kamu sudah seperti anak saya sendiri, katanya. Rina mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam, mimpi buruk menghampirinya. Ia berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Dindingnya berlumur darah dan daging menggantung. Di ujung lorong ada tungku besar yang menyala. Di atasnya, sesosok wanita dengan wajah terbakar sedang mengaduk sesuatu dengan tangan kosong. Ketika Rina mencoba melihat isi kuali itu, ia mendapati matanya sendiri sedang mengapung di dalam cairan hitam mendidih. Rina tidak bercerita kepada siapapun. Ia takut. Ia sendiri di kota besar, tidak punya sanak saudara dekat. Satu-satunya orang yang sempat akrab dengannya di warung adalah Mbak Lela, seorang janda beranak satu yang sudah bekerja di warung itu selama 2 tahun. Tapi anehnya, Lela tidak pernah mau menjawab pertanyaan Rina soal ruang penyimpanan atau bumbu rahasia milik Bu Haja. Jangan terlalu banyak tanya, Rin. Begitu katanya suatu malam sambil membersihkan meja. Yang penting kita kerja, dibayar, bisa makan. Udah, jangan macam-macam. Namun Rina bukan tipe orang yang tinggal diam. Kecurigaannya memuncak saat ia menemukan satu buku catatan kecil terselip di bawah rak bumbu. Buku itu berisi tulisan tangan Bu Haja, sebagian dalam bahasa Jawa kuno dan sebagian dalam huruf Latin. Beberapa kalimat yang bisa dibaca Rina antara lain. Tumbal pertama, pemuda bangku 3, dagingnya lembut, tulangnya lunak. Tumbal kedua, anak gadis desa, baunya harum, bumbunya makin kuat. Malam Jumat, waktu terbaik untuk penggantian jiwa. Masukkan separuh hatinya ke dalam minyak bumbu. Rina menahan napas saat membaca halaman itu. Tangannya bergetar, jantungnya berdetak tak karuan. Tapi sebelum sempat membaca lebih jauh, Bu Haya tiba-tiba muncul di belakangnya. Berdiri diam sambil tersenyum. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menatap. Kamu cari apa, Rin? Tanyanya pelan, seolah tanpa emosi. Rina hanya bisa tergagap. Buku itu entah bagaimana sudah tak ada di tangannya. Ia bahkan tidak ingat meletakkannya kembali. Saat ia menoleh ke bawah, buku itu hilang. Padahal ia yakin belum sempat menyimpannya. Sejak malam itu, Rina tidak pernah terlihat lagi oleh para pelanggan. Beberapa sempat bertanya, terutama pelanggan tetap yang cukup mengenal wajahnya. Bu Haja hanya menjawab santai, Rina sudah pulang. Kei kampunya, ibunya sakit keras. Katanya tak akan kembali. Tak ada yang curiga, tidak ada laporan orang hilang, tidak ada yang mencari. Tapi malam berikutnya, ada yang berubah dari aroma bebek bumbu hitam Bu Haja. Lebih pekat, lebih gurih, dan teksturnya lebih lembut dari biasanya. Beberapa pelanggan bahkan berkata, ini yang terbaik, lebih enak dari sebelumnya. Empuk sekali. Di dapur, Mbak Lela bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali ia melewati ruang penyimpanan, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kadang terdengar suara rintihan kecil dari balik pintu, tapi ia pura-pura tidak dengar. Ia tahu Battle lebih baik tidak tahu, karena semua yang tahu akan menjadi bagian dari bumbu. Dan pada suatu malam, seorang petugas kebersihan menemukan potongan rambut panjang tersangkut di saluran air belakang warung. Rambut itu berbau amis dan terasa lengket seperti dicelupkan ke dalam oli. Namun begitu petugas itu melaporkan ke pengurus warung, ia langsung diberi amplop tebal dan tak pernah datang lagi. Keesokan harinya, Rina telah lenyap. Tidak ada pemakaman, tidak ada berita kehilangan. Ia menghilang dari dunia seolah tak pernah ada. Tapi bagi sebagian orang yang peka, setiap kali mencicipi bebek bumbu hitam Bu Hajah, mereka merasa seolah sedang mengunyah kenangan seseorang. Ada rasa tangis yang tertahan, ada jeritan sunyi dalam tiap serat dagingnya. Dan bagi yang benar-benar peka, mereka tahu itu bukan hanya bebek, itu bagian dari perjanjian. Dan perjanjian itu belum selesai. 2 minggu setelah Rina menghilang, keheningan yang tidak biasa menyelimuti gang kecil tempat warung bebek bumbu hitam Bu Haja Anis berdiri. Warung itu tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya, tapi suasana di sekitar terasa berbeda. Langit seringkali kelabu, meski cuaca seharusnya cerah. Angin malam membawa bau amis yang menusuk. Warga sekitar mulai memilih jalan memutar jika harus lewat warung itu malam-malam. Beberapa anak kecil mulai mengalami mimpi buruk. Bahkan ada yang mendadak demam tinggi tiap malam Jumat Kliwon.
Pak Ridwan, mantan ketua RW yang dikenal disegani karena integritas dan ketegasannya, merasa bahwa batas kesabaran warga sudah di ujung. Ia telah mendengar cukup banyak suara-suara aneh dari dapur, pelanggan yang kesurupan, hingga satu demi satu orang yang mencoba menyelidiki warung itu menghilang atau ditimpa musibah. Ia tahu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika tengah bersarang di sana. Malam itu, dengan mantel coklat dan sarung tua, Pak Ridwan menghubungi sahabat lamanya, Abah Maruf, seorang kiai sepuh dari wilayah pinggiran Cirebon yang dikenal memiliki kemampuan khusus dalam menangani gangguan gaib dan perjanjian pesugihan. Mereka sudah lama tak bertemu, namun dalam situasi genting seperti ini, Pak Ridwan hanya percaya pada satu orang dan itu adalah Abah. Beberapa hari kemudian, Abah Maruf datang ke Bekasi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya dan tubuhnya kurus tapi tegap. Langkahnya lambat namun mantap. Sorot matanya tajam seperti menembus kabut. Ia membawa sebuah tas kulit tua berisi kitab-kitab kuno, botol berisi air doa, dan segenggam tanah dari makam para wali di Cirebon. Begitu turun dari mobil angkot yang membawanya dari stasiun, Abah langsung berkata pelan, "Tanah ini sudah berdarah." Makhluk itu kenyang, tapi belum puas. Aku bisa mencium baunya. Pak Rid hanya mengangguk. Mereka langsung menuju warung Bu Haja Anis, tapi bukan untuk makan. Abah Maruf meminta duduk di warung es kelapa seberang yang sudah tutup sore hari. Dari sana, ia bisa mengamati suasana warung secara utuh. Malam itu, warung mesap, antrian mengular, mobil-mobil parkir sembarangan, dan para pembeli tampak tak peduli. Meski cuaca terasa lebih dingin dari biasanya. "Lihat wajah mereka," ujar Abah. "Mereka bukan makan karena lapar. Mereka makan karena digerakkan oleh sesuatu, seperti dirasuki. Tapi bukan jin biasa." Pak Ridwan mengangguk pelan. "Apakah ini benar pesugihan?" Abah Maruf menghela napas dalam. "Bukan pesugihan biasa. Ini pakai tumbal, daging manusia. Biasanya yang begini pakai perjanjian darah dengan makhluk dari Laut Selatan, atau salah satu utusan dari kerajaan bawah tanah yang minta balas dendam, atau yang menagih nyawa karena putus perjanjian." Sekitar pukul 11 malam, warung mulai tutup. Para karyawan mulai membereskan meja, dan lampu-lampu diredupkan. Abah Maruf mengeluarkan tasnya. Ia mengambil sebungkus garam kasar, mencampurnya dengan tanah dari makam, dan menaburkannya pelan ke tanah di depan warung. Lalu ia berdiri diam, merapal ayat-ayat perlindungan. Mendadak, angin kencang berhembus dari arah belakang warung. Debu beterbangan. Pohon di dekat gang meringkuk ke satu sisi. Lalu terdengar suara seperti desisan, panjang dan berat, seperti makhluk besar menghela napas. Abah memejamkan mata dan menggenggam tongkat kayunya kuat-kuat. "Ada yang tidak suka aku di sini," gumamnya. Keesokan harinya, Abah Maruf menyamar sebagai pembeli biasa. Datang Paji-Paji, duduk di pojok, memesan satu porsi bebek bumbu hitam. Bu Hajah yang melayani langsung menyapa dengan senyum ramah. "Bapak dari luar kota ya?" "Alhamdulillah, banyak yang jojo ke sini demi rasa khas bumbu kami." Abah hanya tersenyum. "Saya suka rasa bumbu yang langka, Bu." Makanan datang, disajikan hangat dengan nasi putih. Namun sebelum menyentuh sendok, Abah mencelupkan jari ke air putih yang dibawanya, lalu meneteskan setetes air ke atas daging bebek. Seketika, bumbu hitam itu berbuih dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Beberapa pengunjung lain yang ada di sekitar tiba-tiba memuntahkan makanan mereka tanpa alasan. Satu orang bahkan jatuh dari kursinya dan kejang-kejang. Bu Hajah berdiri kaku, menatap Abah dengan wajah datar. Senyum di bibirnya menghilang, matanya menyorotkan kemarahan, namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik, masuk ke dalam dapur, menutup pintu pelan-pelan. Abah Maruf bangkit dari kursinya. Ia tahu waktunya sudah tiba. Malam nanti, ia akan kembali bukan untuk makan, tetapi untuk menghadapi makhluk yang bersarang di dalam warung itu. Tengah malam, Abah Maruf datang bersama Pak Ridwan dan dua pemuda pesantren yang membantunya. Mereka membawa air doa, garam, cambuk, ijuk, dan kitab kuning tua yang penuh dengan doa-doa pengusir setan kelas tinggi. Mereka menyelinap lewat gang samping masuk ke halaman belakang warung. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik tumpukan karung. Saat pintu dibuka, hawa panas menyergap dari dalam. Dinding lorong bawah tanah dipenuhi garaten-garaten simbol kuno, dan darah mengalir dari sela-sela batu seperti air mancur kecil. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah altar batu. Di atasnya terdapat mangkuk besar berisi cairan hitam pekat dan potongan-potongan daging yang masih hangat. Di dekatnya, berdiri sosok tinggi besar dengan kulit hitam gosong, bertanduk dan mata merah menyala,
Makhluk itu mengaum ketika melihat Abah Ma'ruf, tapi Abah berdiri tenang, memukulkan cambuk ijuk ke lantai dan membaca doa keras-keras. Suara cambuk beradu dengan lantai seperti petir. Makhluk itu menggelepar, berusaha menjangkau mereka, namun setiap kali garam ditabur, tubuhnya menyusut. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul Bu Haja Anis. Wajahnya berbeda, matanya merah darah, kulit wajahnya kering seperti tanah retak, dan mulutnya hitam legam. Ia tertawa keras. Kalian terlambat, jiwa-jiwa mereka sudah jadi milikku. Aku tidak takut lagi pada manusia. Aku sudah dibaptis dengan darah sendiri. Abah mengarahkan tongkat kayunya ke arah Bu Haja. Kau telah menyakiti banyak orang tak berdosa. Perjanjianmu haram, dan akan kutarik kembali pada tempatnya. Pertarungan gaib itu berlangsung lebih dari 1 jam. Doa dan jeritan saling bertabrakan di udara. Dinding goa bawah tanah bergetar. Tanah merekah, dan sesekali terdengar suara-suara tangisan yang bukan berasal dari dunia ini. Pada akhirnya, dengan satu ayat terakhir dan cambukan keras, tubuh Bu Haja terhempas ke dinding dan tubuh makhluk hitam itu menguap menjadi asap. Namun, tak ada kemenangan yang tanpa harga. Ketika mereka keluar dari lorong, tubuh Abah Ma'ruf melemah. Ia batuk darah, lututnya gemetar. Ia tahu, hidupnya tak lama lagi. Tapi setidaknya, satu pintu telah ditutup. Keesokan harinya, warung Bu Haja Anis terbakar habis. Api muncul entah dari mana. Tak ada yang bisa diselamatkan. Polisi hanya menemukan kerangka tubuh wanita yang gosong dan tidak bisa dikenali. Warga percaya itu tubuh Bu Haja, tapi sebagian percaya itu bukan tubuh manusia, tapi wadah yang ditinggalkan roh makhluk yang sudah terlalu lama diberi makan. Warung itu kini hanya tanah kosong, namun bau bumbu hitam kadang masih tercium jika angin bertiup dari arah selatan. Sebelum ia dikenal sebagai pemilik warung bebek paling laris se-Bekasi, nama Hajah Anis hanyalah satu di antara ratusan perempuan yang hidup dengan pasrah dalam kerasnya kehidupan kota. Ia lahir dan besar di pelosok desa di Pamekasan, Madura, dari keluarga nelayan miskin. Ayahnya hilang di laut ketika Anis berumur 9 tahun, dan sejak itu, hidup keluarganya berubah drastis. Ibunya menjadi pembantu rumah tangga di Surabaya, meninggalkan Anis kecil dan adiknya di bawah asuhan nenek yang sakit-sakitan. Masa mudanya tak lebih dari deretan luka dan pengorbanan. Ia menikah muda dengan seorang sopir truk bernama Burhan, hanya karena berharap keluar dari kemiskinan. Tapi kehidupan rumah tangganya lebih sering diwarnai kekerasan. Burhan bukan hanya tukang mabuk, ia juga penjudi yang sering pulang dengan utang bertumpuk. Saat anak semata wayang mereka baru berusia 4 tahun, Burhan tewas dalam kecelakaan tunggal karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Sisa harta mereka justru habis untuk membayar utang dan biaya rumah sakit. Anis pun harus menghidupi anaknya sendirian. Ia pindah ke Bekasi mengikuti teman lamanya, mencoba mengadu nasib. Ia mulai dengan berdagang makanan kecil, keliling dari kontrakan ke kontrakan. Tapi semua itu tak pernah cukup. Anaknya sakit-sakitan, biaya hidup makin naik, dan warung kecilnya selalu set. Di masa itulah, di titik nadir kehidupan, Anis mulai mendengar suara. Suara itu tak datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan, seperti bisikan halus di telinga saat malam tiba. Awalnya hanya berupa mimpi. Dalam tidurnya, Anis sering melihat sungai besar, gelap, dan tenang. Di tengah sungai itu, ada sebuah perahu hitam yang membawa sosok berselubung, kain putih. Sosok itu tak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah air. Dan ketika Anis menatap, ia melihat bayangannya sendiri tenggelam ke dasar sungai. Semakin sering mimpi itu datang, semakin yakin ia bahwa ada yang ingin mengajaknya berbicara. Pada suatu malam Jumat, saat ia pulang dari berdagang dengan hasil tak seberapa, suara itu terdengar jelas, bahkan saat ia belum tidur. Jika kau ingin keluar dari semua ini, temuilah aku di tepian sungai CBL. Sungai Cikarang, Bekasi, Laut CBL, dikenal sebagai jalur air yang sepi dan penuh misteri. Alirannya tenang namun dalam, membelah kawasan industri dan perkampungan. Banyak orang berkata sungai itu angker, sering menelan korban. Tapi malam itu, tanpa berpikir panjang, Anis menuju ke sana. Ia berjalan sendiri menyusuri bantaran sungai, ditemani bulan yang tertutup awan. Di tengah pekat malam, ia berhenti di bawah jembatan kecil yang sudah tak digunakan. Di sanalah ia melihat sosok itu. Bukan manusia. Sosok itu tinggi, kurus, berkulit kelabu, dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Matanya kosong, namun bersinar seperti bara api. Di sekelilingnya, tanah becek itu berdenyut seperti daging hidup. Di belakang makhluk itu, ada semacam gerbang dari batu tertutup kabut. Makhluk itu tidak berbicara lewat mulut, tapi langsung masuk ke dalam pikiran Anis. Kau ingin hidup mudah, kau ingin dipuja, dihormati,
dijadikan tempat menggantung harapan manusia lain, Anis hanya mengangguk. Matanya mulai basah oleh keputusasaan. Makhluk itu mendekat, lalu mencelupkan jarinya ke dalam sungai dan menyentuh dahi Anis. Saat itu juga, Anis merasa seolah tubuhnya diikat dari dalam. Ia melihat kilasan wajah-wajah yang belum ia kenal, darah, jeritan, dan panci mendidih. Lalu terdengar satu syarat, "Tiap purnama pertama, kau beri aku darah. Tapi bukan darah binatang. Darah yang tahu rasanya putus harapan. Daging yang pernah percaya hidup akan berubah." Sejak malam itu, hidup Anis berubah. Warung kecilnya tiba-tiba ramai. Orang-orang yang tak pernah ia kenal mulai datang. Daya tarik warungnya tak wajar. Bahkan yang tak suka makan bebek pun terpikat. Tak perlu promosi, tak perlu hiasan. Hanya rasa bumbu yang menggoda dan ketenangan aneh setelah menyantapnya. Di balik dapur, Anis mulai menerima bisikan tiap malam. Awalnya ia hanya menambahkan tetes darah dari ayam hitam yang ia sembelih saat bulan penuh. Tapi rasa bumbunya hambar. Makhluk itu marah. Ayam tak bisa mengganti manusia. Bumbu ini dibuat dari jiwa, bukan hanya rasa. Maka korban pertama pun dipilih seorang pencuri yang masuk ke warungnya dini hari dan tertangkap. Anis panik, ingin menyerahkannya ke polisi. Tapi suara itu berkata, "Jangan sia-siakan rezeki pertama." Anis tak ingat bagaimana ia melakukannya. Tahu-tahu pencuri itu tak bernyawa. Tubuhnya telah terpotong, dan dagingnya telah masuk ke adonan bumbu yang mendidih. Esok harinya, pelanggan berkata, "Ini bebek paling empuk yang pernah saya makan." Dari sana semuanya mengalir seperti takdir. Anis mulai memilih-milih. Ia tidak sembarangan. Ia hanya memilih mereka yang dianggap takkan dicari. Gelandangan, pengemis tua, orang hilang yang tersesat, dan kadang pekerja magang yang baru beberapa hari bekerja. Ia pandai menutupi semuanya. Jika satu lenyap, ia punya jawaban. Jika ada yang curiga, suara itu akan melindunginya. Bumbu hitamnya mulai berkembang. Ia tak lagi hanya memasak. Ia mengolah dengan ritual. Darah yang diambil harus dari saat ketakutan puncak. Daging harus direndam dalam larutan khusus selama 2 malam. Dan saat bulan purnama, ia menyajikan hidangan terbaik untuk pelanggan tetap yang tak tahu bahwa dalam setiap gigitan, mereka mengunyah bagian dari perjanjian iblis. Anis semakin dikenal. Ia dijuluki Bu Haji Anis. Padahal ia belum benar-benar haji. Ia sekadar pernah ikut program umrah murah dari agen travel, tapi tak ada yang berani mempertanyakan. Semua orang segan. Ia santun, sering menyumbang, bahkan jadi donatur tetap masjid dekat rumah. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan kamar bawah tanah yang hanya bisa dibuka dengan nama makhluk itu. Gurah Mangkah, penjaga gerbang sungai mati. Perjanjian itu memberinya kekayaan, tapi juga batas waktu. Tiap kali ia menunda, tumbal, warungnya sepi, bumbunya hambar, pelanggan tak kembali. Bahkan, tubuhnya sendiri mulai menghitam dari dalam. Telapak tangan melepuh, mata merah dan kuku menghitam. Ia tahu, itu tanda bahwa makhluk itu lapar. Maka ia kembali berburu. Namun semakin banyak ia beri, semakin kuat keinginan makhluk itu. Gurah Mangkah tidak lagi puas dengan orang-orang putus asa. Ia ingin jiwa-jiwa yang sedang bahagia. Ia ingin mereka yang punya harapan, agar kejatuhannya lebih terasa. Maka Anis pun mulai memilih anak-anak muda ceria, pelanggan tetap yang sedang jatuh cinta, atau pekerja yang baru saja mendapat promosi. Dan semakin besar perjanjian, semakin dekat pula batasnya. Karena setiap perjanjian darah punya harga yang tidak bisa ditawar. Dan harga itu adalah tubuh Anis sendiri. Pada ulang tahun warung yang keempat, suara itu kembali berbisik. Tahun kelima, waktumu habis. Jika kau tak serahkan dirimu, maka semua yang telah kau beri akan datang menjemput. Dan mereka lapar. Anis mulai ketakutan. Ia mencoba melarikan diri. Ia mulai mendatangi dukun, ustadz, bahkan paranormal dari luar kota. Tapi semua gagal. Ada yang mati mendadak, ada yang menghilang. Ada pula yang melihat wajah Gurah Mangkah lalu bisu selamanya. Anis sadar, ia tak bisa melawan. Maka ia menunda waktu dengan memperbanyak tumbal, memperkuat bumbu, dan memperluas jangkauan warungnya. Tapi kehendak makhluk itu tak bisa ditipu. Dan saat Abah Maruf datang ke kota, Anis tahu waktunya hampir habis. Karena bukan hanya manusia yang mencari kebenaran, roh-roh para korban juga telah bangkit dari perut bumi, menuntut pembalasan atas rasa yang mereka tinggalkan dalam setiap piring bumbu hitam. Dan dalam gelap dapur belakang, suara itu berbisik lagi, lebih keras dari sebelumnya. Sudah saatnya, Anis. Sekarang, giliranmu masuk ke dalam kuali. Suatu malam setelah salat Isya, seorang anak laki-laki yang tinggal tak jauh dari warung bebek milik Bu Haji Anis, pulang dalam kondisi pucat dan gemetar. Namanya Alif,
usia 9 tahun, anak dari seorang tukang ojek bernama Pak Dharma. Ia baru saja pulang mengaji dari mushola kecil yang letaknya berseberangan dengan gang menuju warung Bu Anis. Biasanya Alif pulang bersama teman-temannya, tapi malam itu ia tertinggal karena harus membantu Ustadz membereskan tikar. Ketika ia melewati gang, langkahnya terhenti di dekat tembok samping warung Bu Anis. Dari sana, terdengar suara. Bukan suara manusia, itu suara erangan seperti orang dicekik, bercampur dengan suara mendesis dan ledakan kecil seperti air mendidih. Lalu tiba-tiba, samar, terdengar suara orang berdoa. Tapi doanya terbalik. Huruf-hurufnya tak masuk akal, seperti ayat Al-Quran yang diputar dari belakang. Alif gemetar, tubuhnya kaku. Lalu ia melihat sesuatu dari sela ventilasi dapur belakang. Warung, bayangan seseorang yang tubuhnya tergantung terbalik. Dan di bawahnya, genangan darah mendidih dalam kuali besar olive menjerit. Ia lari sekuat tenaga ke rumahnya. Pak Dharma yang saat itu sedang merokok di teras langsung menyambut anaknya yang menangis tak karuan. Setelah ditenangkan, barulah Alif bercerita. Pak Dharma terdiam. Ia tak langsung percaya. Tapi sesuatu dalam hatinya menyuruhnya berjaga. Besoknya, kabar itu mulai beredar. Anak-anak lain mengaku sering mendengar suara aneh dari warung Bu Anis saat malam. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok bayangan melompat dari atap warung ke arah pohon nangka tua di seberang jalan. Tapi orang dewasa menertawakan cerita itu. Namanya juga anak-anak, suka halu, kata mereka. Tapi tidak semua tertawa. Bu Tatik, istri ketua RT, mulai resah. Ia ingat satu hal yang selama ini ia anggap biasa saja. Warung Bu Anis buka dari subuh hingga tengah malam, tanpa terlihat pegawai. Tap-tap, tapi tak pernah terdengar suara orang berbicara di dapur. Bahkan saat warung penuh, suara dari dapur selalu hening, tak seperti dapur warung lain yang biasanya riuh. Anehnya lagi, semua pesanan selalu datang dengan cepat, seolah sudah disiapkan. Sebelum pelanggan duduk, Bu Tatik mencoba mendekat ke dapur saat ia membeli makan malam. Tapi ketika ia melangkah ke sisi warung yang dekat dapur, bulunya langsung berdiri. Udara di sekitar dapur jauh lebih dingin dari biasanya. Bau amis dan aroma kayu terbakar menyengat dari sela pintu. Ia mencoba mengintip, tapi seorang pelayan warung menegurnya dengan senyum yang terlalu lebar. "Boleh bantu, Bu? Kalau pesanannya kurang, saya ambilkan lagi." Bu Tatik mundur perlahan. Sejak itu ia tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, Pak Sabar, tukang parkir yang biasa berjaga di depan warung, ditemukan pingsan di trotoar saat dini hari. Ketika ia sadar, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Ia terus mengigau tentang mata merah di dalam gentong dan anak kecil yang menyanyi dengan suara retak. Saat ditanya lebih jauh, Pak Sabar hanya bisa berucap satu kalimat. Mereka semua dikurung di bawah dapur. Kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi di sekitar warung. Lampu-lampu rumah warga sering mati sendiri ketika warung itu sedang ramai. Suara-suara ketukan terdengar dari dalam lemari dapur warga, meski tak ada apapun di dalam. Bau daging hangus menyelimuti udara saat malam purnama tiba. Kucing dan anjing peliharaan mulai menghilang. Bahkan Bu Rusmi, penjual jamu keliling, ditemukan meninggal dengan mata terbuka lebar. Menghadap langsung ke warung Bu Anis, seolah menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya. Warga mulai gelisah. Tapi siapa yang berani menuduh? Bu Anis dikenal dermawan, sering menyumbang ke masjid, aktif dalam pengajian ibu-ibu, dan bahkan membiayai renovasi pos ronda. Tapi justru karena itulah banyak yang memilih diam. Mereka takut dianggap suudzon, apalagi ksepoda hajah, yang baik hati. Sampai akhirnya datang seseorang yang tidak kenal takut. Abah Maruf, seorang ulama sepuh dari Karawang yang dikenal sebagai penyembuh dari pesantren tua di Gunung Sanggabuana. Ia datang ke Bekasi karena mendengar kabar tentang warung yang terlalu nikmat untuk dijelaskan. Ia curiga karena makanan yang lezat bukan hanya soal bumbu, tapi juga tentang apa yang dikorbankan. Dengan jubah putih dan tasbih besar yang selalu digenggam, Abah Ma'ruf datang langsung ke warung Bu Anis pada malam purnama kedua bulan itu. Warung sedang ramai. Semua kursi terisi. Pelanggan makan dengan lahap. Wajah mereka tampak seperti mabuk kenikmatan. Tapi saat Abah Ma'ruf melangkah masuk, suasana langsung berubah. Seisi warung terdiam. Bahkan api di dapur seolah meredup. Bu Anis keluar dari dapur, menyambut dengan senyum tipis, tapi matanya tajam. "Ada yang bisa saya bantu, Abah?" Abah Ma'ruf hanya tersenyum. "Saya cuma ingin tahu, rasa yang begitu nikmat ini berasal dari mana?" "Dari resep keluarga, Abah, bumbu turun-temurun." Abah Ma'ruf memejamkan mata, lalu menggenggam tasbihnya erat. Dalam hitungan detik, udara berubah dingin. Dari dapur belakang terdengar suara desis, seperti ular yang terganggu. Pelanggan-pelanggan mulai gelisah.
Satu persatu muntah tanpa sebab, aroma amis menyebar, beberapa bahkan mimisan. Abah Ma'ruf melantunkan ayat kursi perlahan, lalu mengarahkan tangannya ke dapur. "Wahai makhluk dari jalur sungai tua, jika ini tempatmu, keluarlah." Tiba-tiba terdengar jeritan. Pintu dapur terbuka sendiri, dan asap hitam menyembur keluar. Dari dalam, terdengar suara tangis, tawa anak kecil, dan teriakan minta tolong. Semua pelanggan lari tunggang langgang, sementara Abah Ma'ruf tetap berdiri di tempat, menghadapi bayangan besar yang muncul dari dapur. Gurah Mangkah, sosok berambut panjang, bermata api, dengan tubuh yang mengalir seperti lumpur panas. "Bu," Onis menjerit. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena tahu rahasia itu sudah terbongkar. Abah Ma'ruf berseru, "Jika kau masih ingin hidup sebagai manusia, Anis, akhiri ini sekarang. Tutup warung ini. Kubur semua yang sudah kau lakukan. Atau kelak, semua arwah yang kau jadikan sajian akan kembali dan menuntut jatah dari tubuhmu sendiri." Tapi Anis tak menjawab. Ia melirik ke arah dapur. Suara itu kembali memanggilnya. Gurah Mangkah menyeringai. Mulutnya yang tak berbentuk berbisik, "Jangan percaya dia. Aku yang membangkitkanmu dari lumpur. Kau milikku." Anis menunduk, menutup telinga, menggigit bibirnya sendiri. Darah menetes, tapi ia tahu tak ada jalan keluar yang mudah dari perjanjian darah. Apalagi jika perjanjiannya sudah melibatkan jiwa yang dikorbankan secara sukarela. Sementara di luar, warga mulai berkumpul. Mereka melihat asap hitam keluar dari ventilasi. Mereka mencium bau gosong yang menyelimuti langit malam. Dan saat salah satu dari mereka mencoba masuk, warung itu sudah kosong. Tak ada pelanggan, tak ada pelayan, tak ada Anis. Hanya api yang menyala perlahan dari dapur belakang. Dan suara-suara yang tak pernah benar-benar berhenti. Sejak malam purnama itu, warung bebek bumbu hitam milik Bu Haja Anis mendadak tutup tanpa kabar. Pelang besar dengan tulisan "Warung Bebek Bumbu Hitam Hajah Anis", cita rasa tak terlupa masih tergantung. Tapi lampu-lampu tak pernah lagi menyala. Tirai jendela tertutup rapat, dan aroma yang dulu menggiurkan kini digantikan dengan bau apak dan busuk seperti bangkai basah. Warga sekitar mulai gelisah. Beberapa bersyukur karena suasana kembali sunyi. Tapi sebagian lainnya merasa was-was, karena ketenangan yang datang terlalu cepat dan terlalu aneh. Bu Anis sendiri lenyap, tak ada jejak. Rumah pribadinya yang berada di belakang warung juga kosong. Pagar terkunci, namun tetangga mengaku mendengar suara sendok dan piring berdenting tengah malam dari dalam rumah. Seperti ada yang masih hidup di sana atau seolah rumah itu menolak dibiarkan benar-benar kosong. Pak Dharma, ayah Alif, sempat melihat bayangan seorang perempuan keluar dari gerbang rumah Anis saat dini hari, lalu menghilang di balik pepohonan. Tapi yang aneh, perempuan itu tidak menjejak tanah. Langkahnya menggantung di udara, dan gaunnya berkibar seperti terendam air. Ia memutuskan tak menceritakan hal itu pada siapa-siapa, takut dianggap berhayal. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari seorang pemuda bernama Bayu, mahasiswa semester akhir dari Jakarta yang sedang meneliti kuliner tradisional untuk tugas akhir. Ia penasaran dengan reputasi warung bebek Bu Anis yang terkenal terlalu nikmat untuk dicerna. Walau sudah tutup, Bayu tetap datang ke lokasi, berniat mewawancarai warga sekitar. Ia membawa kamera dan alat perekam suara, berharap bisa menemukan petunjuk untuk menghidupkan kembali cerita tentang warung legendaris itu. Warga memperingatkan Bayu agar tak terlalu dalam menyelami urusan warung itu. Tapi Bayu bersikeras, menganggapnya hanya mitos kampung yang dibesar-besarkan. Malam itu, ia nekat menerobos pagar rumah Bu Anis. Kamera dan alat rekamnya menyala. Ia berjalan pelan-pelan, masuk melalui pintu belakang yang entah kenapa tidak dikunci. Dari rekaman yang ditemukan keesokan harinya, terdengar suara Bayu berkata, "Saya sekarang berada di dapur belakang. Ruangannya dingin sekali, dan bau amis menyengat. Ada tungku besar di sini, seperti kuali industri. Saya bisa melihat bekas darah yang sudah mengering di lantainya. Astaga, ini bukan dapur biasa." Ini suara terputus. Lalu terdengar desisan rendah, diikuti bisikan-bisikan. "Kami belum selesai. Tumbal belum genap. Kau selanjutnya." Rekaman berakhir dengan jeritan panjang. Bayu tak pernah ditemukan, hanya alat rekam dan kameranya yang tergeletak di tangga belakang rumah Bu Anis, dalam kondisi berembun dan berlumur pasir halus yang entah dari mana asalnya. Sejak kejadian itu, gang kecil menuju warung mendadak seperti jalur kematian. 5 ekor kucing ditemukan mati membusuk dalam posisi yang sama. Kepala menghadap ke arah warung, tubuh kaku dan lidah terjulur. Lampu-lampu jalan sekitar gang padam setiap malam.
tak bisa diperbaiki. Bahkan tukang PLN pun tak berani menyentuh panel listriknya. Di sisi lain, Abah Ma'ruf kembali ke pesantrennya di Karawang. Namun seminggu setelah kepulangannya, ia dikunjungi oleh sosok tak dikenal, seorang perempuan tua berjubah hitam, membawa sebatang lilin merah yang tak padam walau tertiup angin. Ia meletakkan sesuatu di depan gerbang pesantren, sebutir telur ayam kampung yang retak dengan darah menetes dari dalamnya. Esoknya, salah satu santri Abah Ma'ruf kesurupan dan mengaku melihat Bu Anis duduk di atas singgasana batu, dikelilingi oleh makhluk-makhluk tanpa wajah. Ia diberi mahkota dari tulang dan disuapi potongan daging yang masih bergerak. Dia sudah menjadi bagian dari dunia bawah, ujar santri itu dengan suara berat, dan sekarang dia butuh tumbal baru agar tak ditelan makhluk yang ia layani. Abah Ma'ruf sadar, apa yang terjadi bukan hanya sebatas kesepakatan biasa. Anis tak lagi sepenuhnya manusia. Ia telah diberikan tahta sebagai penjaga dapur pesugihan, sebuah jabatan dari dimensi yang menuntut rasa sakit dan penderitaan abadi. Sebagai bahan bakarnya, warga kampung mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi mereka tampak Bu Anis duduk di bangku panjang warungnya, tersenyum dengan mata putih kosong, menawarkan sepiring bebek bumbu hitam yang berdarah. Anak-anak kecil mimpi digiring masuk ke dapur dan diikat, lalu satu persatu dicelupkan ke dalam wajan panas. Beberapa ibu-ibu mulai mengalami keguguran misterius, dan dua warga mendadak gila, mengulang kata yang sama. Anis belum kenyang. Anis belum kenyang. Ketua RT akhirnya memanggil kembali Abah Ma'ruf dan meminta ritual penutupan gerbang gaib di tempat warung berdiri. Mereka menggali tanah tepat di bawah dapur belakang, dan yang mereka temukan mengerikan. Bekas altar dari batu hitam bercampur tulang ayam dan manusia, serta kain kafan yang hangus sebagian. Bau busuk menyembur dari bawah tanah. Beberapa relawan menggali lebih dalam, dan mereka menemukan lubang berisi tenggen-tenggen kecil yang memegang koin emas. Ritual penutupan dilakukan. Selama 3 hari 3 malam, ayat-ayat suci dikumandangkan tanpa henti, dan kemenyan putih dibakar setiap sudut pekarangan. Lubang dikurung dengan batu besar bertuliskan huruf Arab kuno. Tapi malam setelah ritual selesai, petir menyambar langsung ke atap warung, membakar separuh bangunan. Anehnya, api hanya melahap bagian depan. Dapur belakang tetap utuh, seolah sesuatu di dalamnya tak bisa terbakar. Seolah api pun takut menyentuh ruang itu. Abah Ma'ruf menggeleng lirih. Perjanjiannya belum usai. Tumbal-tumbal yang sudah dikorbankan menahan roh Anis tetap berkuasa. Ia tidak bisa dibakar, tidak bisa diusir, sebelum dia sendiri menyerah. Namun, siapa yang bisa membuatnya menyerah? Dan dengan itu, warung bebek bumbu hitam Bu Haja Anis menjadi legenda gelap yang tak berani disentuh siapapun. Warungnya tetap berdiri, meski tak berfungsi. Tanah di sekitarnya kering, tak pernah ditumbuhi rumput. Burung tak pernah terbang melintas di atasnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari dapur belakang terdengar suara piring disusun dan sisip menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada patah dan suara seperti kerongkongan yang terbakar. Bertahun-tahun sebelum nama Bu Haja Anis dikenal sebagai pemilik warung bebek paling laris di Bekasi, ia hanyalah perempuan muda dari desa kecil di pinggiran Indramayu. Lahir dari keluarga petani miskin, Anis tumbuh bersama 3 adiknya dalam ketebak. Ayahnya meninggal karena demam berdarah saat ia baru berusia 9 tahun, dan ibunya memaksakan diri bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah demi menyambung hidup. Sejak kecil, Anis dikenal berbeda. Ia pendiam, tapi cerdas. Ia selalu berhasil memikat perhatian orang dengan keuletannya dan bakat memasak yang muncul secara alami. Di usia 12, ia sudah pandai membuat opor ayam, soto, dan bebek bumbu hitam resep warisan neneknya yang konon hanya diturunkan kepada satu perempuan di setiap generasi. Tapi tak seorang pun tahu bahwa resep itu bukan sekadar hasil racikan rempah. Ada unsur gaib di dalamnya yang hanya bisa diaktifkan jika si pewaris sanggup menjalankan ikrar tersembunyi. Ikrar itu muncul pertama kali saat Anis berusia 17 tahun. Ia sedang memasak di dapur saat tiba-tiba panci rebusannya mendidih tanpa api. Dari uap yang membumbung, muncullah bayangan wajah perempuan tua yang tak dikenal, bermata hitam pekat tanpa bola mata. Sosok itu berkata dalam bisikan, "Waktumu telah tiba, anakku. Warisan nenekmu bukan cuma resep, tapi jalan menuju kelimpahan. Jika kau siap membayar harga." Anis yang ketakutan pingsan. Saat ia sadar, tubuhnya demam tinggi selama 3 hari. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah hutan dengan pepohonan hitam menganga. Di tengah hutan, berdiri batu besar menyerupai altar. Di atas altar itu duduk makhluk mirip manusia, tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya dilapisi sisik seperti belut, dan wajahnya tak punya hidung,
hanya mulut lebar yang terus mengunyah tanpa henti. Itulah Gurah Mangkah, entitas dari dimensi lain yang sejak ratusan tahun dipercaya sebagai penjaga jalur pesugihan darah. Dalam mimpi itu, Gurah Mangkah menawarkan kesepakatan. Ia akan memberikan kekayaan, kekuasaan, dan kelezatan rasa pada setiap masakan Anis asal Anis menyanggupi satu syarat: memberi tumbal hidup setiap tahun. Pada hari yang telah ditentukan, selama hidupnya, tumbal itu tidak sembarangan. Mereka harus menyantap masakan Anis terlebih dahulu, sebelum kemudian diambil nyawanya perlahan. Oger rasa mereka tersimpan dalam bumbu dan diserap oleh Gurah Mangkah. Tumbal bisa siapa saja, asal ia makan dengan lahap dan penuh selera. Dengge. Kata lain, masakan Anis harus benar-benar lezat, tak tertandingi. Hingga setiap korban makan dengan senang hati. Anis menolak saat itu. Tapi setelah ibunya meninggal karena gagal ginjal, dan adik-adiknya kelaparan, dunia seperti menyempit baginya. Ia merasa tak punya pilihan lain. Ia teringat pada mimpi itu dan memutuskan memanggil Gurah Mangkah melalui ritual yang diajarkan. Neneknya ritual yang selama ini disangka hanya dongeng. Dengan meneteskan darah dari jarinya ke dalam kaldu bebek dan mengubur tulang ayam di bawah tungku dapur, ia membuka kembali gerbang lama. Malam itu, Gurah Mangkah datang. Ia menyeringai, dan dengan suaranya yang serak berdesis, berkata, "Kau telah memilih, kita satu sekarang." Sejak itu, segalanya berubah. Anis merantau ke Bekasi, membawa resep warisan dan hadiah dari Gurah Mangkah. Ia memulai warung kecil di pinggir jalan dengan modal pas-pasan. Namun entah kenapa warungnya langsung ramai. Pelanggan bukan hanya suka, mereka kecanduan. Bahkan ada yang datang 2 kali sehari hanya untuk mencicipi bebek bumbu hitam racikannya. Namun di balik senyumnya yang ramah, Anis menyimpan jadwal yang tak bisa ia langgar. Setiap tahun, di malam Jumat terakhir bulan Suro, ia harus memilih satu orang pelanggan untuk dijadikan tumbal. Biasanya, korban itu adalah pelanggan baru yang wajahnya tenang, tubuhnya tampak sehat, dan matanya memancarkan kebahagiaan. Anis daging dari orang yang bahagia lebih manis dan disukai Gurah Mangkah. Ia menyajikan bebek istimewa pada malam itu. Jika pelanggan itu menghabiskan piringnya dan mengucapkan, "Ini enak banget, Bu," maka saat itulah tanda diterima. Dalam waktu 7 hari, korban akan mengalami demam tinggi, disusul kejang, lalu koma. Tapi tubuh mereka tidak busuk, justru harum, karena jiwa mereka tidak pergi ke alam baka, melainkan tersedot ke dimensi tempat Gurah Mangkah berkuasa. Warga tak pernah curiga. Setiap korban disebut hanya kena angin duduk, keracunan, musiman, atau kecelakaan biasa. Apalagi semua keluarga korban mendapat santunan uang dayem-dayem dari Anis. Beberapa bahkan mengaku warung itu membawa keberkahan karena selalu ramai dan menghidupi banyak tetangga. Namun harga dari perjanjian itu makin naik. Gurah Mangkah mulai menuntut lebih dari 1 tumbal, dan kadang memaksa Anis untuk mengorbankan orang yang ia kenal. Disinilah batin Anis mulai goyah. Puncaknya adalah ketika Gurah Mangkah meminta anak dari salah satu karyawan warungnya, Siti, yang selama ini telah ia anggap seperti keponakan sendiri. Anis sempat menolak, tapi malam ia mimpi tubuhnya terbakar di dalam dapur, sementara Gurah Mangkah menoyat niat lidahnya dan menancapkan sendok ke matanya. Saat bangun, ia mendapati lidahnya betul-betul sobek dan harus dijahit di rumah sakit. Sejak itu ia tahu, menolak perjanjian berarti mengundang kematian yang menyakitkan. Dengan penuh air mata, ia akhirnya mengorbankan anak kecil itu yang sebelumnya telah ia suapi dengan bebek spesial. Anak itu jatuh sakit seminggu kemudian dan meninggal tanpa diagnosa pasti. Siti pun berhenti bekerja dan menghilang. Anis makin terpuruk. Ia merasa bahwa dirinya tak punya kendali lagi. Ia hanya menjalankan ritual rutin dengan senyum palsu dan wajah kelelahan. Namun seperti semua cerita gelap, kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Kesaksian-kesaksian mulai bermunculan dari pelanggan lama yang merasa bermimpi buruk. Setelah makan di warung itu, mereka mimpi dai potong-potong dan dimasukkan ke dalam panci. Beberapa melihat Anis berdiri di atas tungku dengan wajah penuh darah, menatap mereka sambil berkata, "Rasamu gurih, Nak. Abah Ma'ruf adalah salah." Satu pelanggan yang juga mendapat mimpi itu, tapi berbeda dari yang lain. Ia bisa melihat makhluk Gurah Mangkah secara utuh. Ayah sadar, warung Anis bukan hanya warung melainkan pintu gerbang ke dunia iblis kelaparan. Dan ketika ia menyelidiki lebih dalam, ia menemukan catatan tua berbahasa Jawa kuno, berisi informasi tentang Gurah Mangkah yang dulu pernah disembah oleh para dukun hitam di hutan Ciremai. Ia disebut sebagai moksa rasa, pemangsa rasa yang hanya bisa dikenyangkan oleh makanan yang diiringi penderitaan dan cinta. Cinta yang dimasukkan ke masakan agar korban memakannya dengan bahagia, penderitaan yang menyusul sesudahnya agar Gurah Mangkah bisa menikmati hasilnya
Perjanjian seperti itu tidak bisa diputus kecuali si pemberi tumbal rela menjadi tumbal terakhirnya sendiri. Tapi Bu Hajah Anis belum siap menerima nasib itu. Ia masih ingin bertahan, berharap bisa menunda lebih lama. Tanpa sadar, setiap hari yang ia jalani mendekatkan dirinya ke akhir yang lebih mengerikan karena Gurah Mangkah tak pernah sabar dan dalam waktu dekat ia akan menagih sendiri. Pagi itu, langit Bekasi tampak kelabu meski matahari belum sepenuhnya tertutup awan. Warung bebek bumbu hitam milik Bu Hajah Anis masih seperti biasa. Ramai, penuh pelanggan, antrean panjang, aroma rempah yang memikat. Tapi tak ada yang tahu bahwa pagi itu, untuk pertama kalinya, Anis tidak memasak dengan tangan gemetar, melainkan dengan hati yang mantap. Malam sebelumnya, Anis kembali bermimpi, tapi berbeda dari mimpi-mimpi penuh teror sebelumnya. Kali ini ia berada di dalam dapur yang kosong. Tak ada tungku menyala, tak ada aroma masakan, tak ada pelanggan, hanya dirinya. Dan suara lirih dari dalam kepalanya, "Sudah waktunya, Anis. Kau tahu, rasa terbaik adalah rasa penyesalan." Anis terbangun dengan peluh dingin dan perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap wajahnya di cermin. Wajah itu mulai menua dengan cepat. Matanya cekung, kulitnya keriput halus, dan rambut hitamnya kini bercampur uban. Entah karena beban hidup atau karena perjanjian yang terus menggerogoti jiwanya. Sudah lebih dari 10 tahun ia menjalankan kesepakatan dengan Gurah Mangkah. Sudah 11 jiwa ia korbankan. Semua atas nama kesuksesan, semua demi kelangsungan. Hidup yang dulu ia kira hanya sementara. Tapi ternyata keserakahan itu tumbuh dan membusuk di dalam hatinya sendiri. Ia sudah kehilangan Siti, kehilangan kepercayaan dirinya, dan terakhir kehilangan rasa. Makanan buatannya tetap laris, tapi tidak ada lagi kebanggaan dalam setiap piring yang ia sajikan. Yang ada hanya hitungan waktu. Ia hidup seperti jam pasir, terbalik waktu berjalan naik, menuju klimaks dari semua dosa yang ia timbun. Hari itu, Abah Ma'ruf datang lagi, duduk di kursi paling ujung, tak berkata banyak. Matanya menatap Anis lama sekali, seakan bisa menembus ke dalam pikirannya. Lalu berkata dengan pelan, "Saya tahu, Bu Anis, tapi saya tidak datang untuk menuding. Saya datang untuk menemani." Kalimat itu menusuk. Anis membalas tatapan Abah Ma'ruf dengan senyum getir. Mereka saling tahu tanpa bicara panjang. Dan sore harinya setelah warung tutup, Abah Ma'ruf duduk di beranda belakang. Anis menyuguhkan teh manis, lalu mulai bicara. "Aku capek, Bah. Aku lelah hidup begini. Setiap malam tidurku penuh bisikan. Setiap pagi aku bertanya, siapa lagi yang harus mati demi warung ini?" Abah Ma'ruf hanya mengangguk. "Kenapa tidak berhenti saja, Bu?" tanyanya. "Karena tak bisa," jawab Anis lirih. "Kecuali aku sendiri yang jadi akhir cerita." Hening beberapa saat. Lalu Anis berkata sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan. "Malam ini aku masak terakhir kalinya." Untucked diet. Tangan Anis menunjuk ke arah dadanya sendiri. Malam itu, dapur warung tidak seperti biasanya. Tak ada asisten, tak ada karyawan. Hanya Anis sendiri, mengenakan baju putih bersih, menyiapkan bebek bumbu hitam dengan takaran sempurna. Tapi kali ini, satu bahan rahasia ditambahkan air matanya sendiri, yang ia kumpulkan selama seminggu penuh. Air mata itu diteteskan ke dalam kaldu. Bukan sekadar simbol, tapi pengakuan. Ia ingin Gurah Mangkah tahu bahwa kali ini, rasa yang hadir dalam masakannya bukan berasal dari daging atau darah, tapi dari kesadaran dan penyesalan. Pukul 11 malam, tepat saat azan Isya terakhir hari, Jumat bulan Suro memudari kejauhan, Anis duduk di meja kecil di dapur. Di depannya, sepiring bebek bumbu hitam panas mengepul. Ia mengangkat sendok, dan dengan napas panjang ia makan. Suapan demi suapan, tanpa tergesa. Setiap kunyahan seperti membuka kembali luka lama. Wajah Siti, anak-anak korban pelenggen yang tak pernah pulang, dan bisikan Gurah Mangkah yang selama ini menguntit langkahnya. Saat suapan terakhir masuk ke mulutnya, angin dingin menyelinap dari ventilasi dapur. Lampu berkedip, tangku mati, dan dari ujung dinding, suara berdesis muncul. Perlahan, muncul bayangan hitam panjang. Tubuh bersisik dengan kepala menganga. Gurah Mangkah datang. Ia menatap Anis dengan mata putih keruh, dan suara beratnya menggema. "Kenapa kau makan sendiri, Anis? Kau tahu itu bukan perjanjian kita, tapi ini perjanjian baruku. Dengan diriku sendiri," jawab Anis tenang. Makhluk itu mendesis marah. "Jiwamu tak bisa memberi rasa. Kau diciptakan untuk menyajikan, bukan disantap." Anis tersenyum. Tapi dari matanya, darah mengalir perlahan. "Aku tidak menyajikan jiwaku, aku menyajikan penyesalanku. Rasakan, kalau kau bisa." Tiba-tiba,
tubuh Anis mulai berubah. Kulitnya mengelupas pelan, dagingnya meleleh seperti lilin, dan dari tubuhnya muncul asap, tipis harum seperti rempah. Gurah Mangkah terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian mereka dibuat, makhluk itu menunduk. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Ia hanya membuka mulutnya dan melahap aroma yang memenuhi ruangan, bukan dari tubuh Anis, tapi dari kesediaannya untuk mengakhiri semuanya. Dan di saat terakhir, Anis melihat cahaya kecil muncul di atas tungku. Bukan cahaya neraka, bukan kilatan iblis, tapi sinar hangat seperti pelita di malam panjang. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, warung bebek bumbu hitam itu tetap buka, tapi tidak ada Anis, tak ada karyawan. Pelanggan yang datang hanya melihat meja-meja kosong, dapur yang bersih, dan di tengah warung, satu piring bebek utuh yang dingin. Di atasnya, selembar kertas tertulis tangan, "Untuk setiap nyawa yang pernah tersesat di warung ini, aku minta maaf. Ini masakan terakhirku, dan semoga rasanya membawa pulang kalian." Warung itu ditutup selamanya, tapi desus-desus tentangnya tetap hidup. Sebagian orang mengaku mendengar suara perempuan memasak di malam Jumat. Ada pula yang bermimpi menyantap bebek yang sangat lezat. Tapi setelah bangun, mulut mereka terasa pahit. Dan Abah Maruf, ia tak pernah datang lagi ke tempat itu. Ia percaya bahwa Anis telah menutup pintu terakhir yang seharusnya tak pernah dibuka. Tapi ia juga tahu bahwa dunia selalu menyisakan ruang bagi rasa penasaran. Dan mungkin Gurah Mangkah masih lapar. 3 bulan telah berlalu sejak warung bebek bumbu hitam Bu Hajah Anis ditutup. Bangunannya masih berdiri kokoh di salah satu gang padat daerah Bekasi, tepat di dekat pasar yang selalu ramai setiap pagi. Tapi warung itu kini sepi, tertutup rapat, dengan dinding yang mulai menghitam seperti terbakar dari dalam. Tak ada yang berani menyentuh, apalagi masuk. Bahkan para tukang parkir dan pedagang kaki lima di sekitar situ memilih untuk berpindah tempat. Mereka bilang warung itu masih bernafas, tapi bukan oleh manusia. Beberapa warga percaya bahwa arwah Bu Hajah Anis masih menghuni tempat itu, bukan sebagai hantu pengganggu, tapi sebagai penjaga. Menjaga agar tak ada manusia lain yang tergoda membuka kembali pintu pesugihan yang pernah membawanya ke jurang kegelapan. Ada pula yang bilang, kadang saat malam Jumat Kliwon, aroma bebek bumbu hitam semerbak keluar ventilasi yang berkarat. Aromanya sangat menggoda, membuat orang menelan ludah tanpa sadar. Tapi siapapun yang mencoba mendekat akan mendengar bisikan halus dari balik tembok, "Sudah kenyang, tinggalkan saja rasa ini." Setelah kematian Bu Anis, beberapa pelanggan setia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka sedang duduk di dalam warung, memegang piring bebek bumbu hitam, tapi tak bisa menyuapkannya ke mulut. Di sekeliling mereka, terdengar tangisan anak-anak, jeritan perempuan, dan suara bakar-bakaran. Dan setiap mereka terbangun, lidah mereka terasa pahit, seolah-olah sudah mencicipi rasa dari neraka yang sebenarnya. Siti, anak angkat Bu Anis yang dulu hilang misterius, ternyata ditemukan oleh sebuah yayasan sosial di luar kota. Ia tidak ingat siapa dirinya, bahkan tidak ingat pernah tinggal bersama Anis. Tapi anehnya, setiap kali ia mencium aroma bebek goreng, ia menangis tanpa tahu sebabnya. Di matanya ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa relawan yang merawat Siti bilang, anak ini menyimpan cerita dari dunia lain. Abah Maruf sendiri tak pernah lagi terlihat di masjid atau pasar. Konon ia pindah ke kampung halaman di Cirebon. Tapi kabar itu tak pernah bisa dibuktikan. Seorang warga pernah mengatakan bahwa ia melihat Abah Maruf berdiri di depan warung kosong itu, menaburkan sesuatu ke tanah sambil membaca doa dalam bahasa yang tak dikenalnya. Lalu ia menghilang. Namun yang paling menyeramkan bukanlah hantu atau arwah penasaran. Yang paling menakutkan adalah rasa. Rasa bebek bumbu hitam itu masih membekas di lidah sebagian orang. Mereka yang pernah mencicipi makanan itu tak pernah bisa merasakan kelezatan dari makanan lain. Semua terasa hambar. Bahkan asin manis pun tak punya arti. Lidah mereka seperti dikunci oleh satu rasa saja, rasa bebek Bu Hajah Anis. Dan ketika rasa itu tak bisa ditemukan lagi, mereka mulai kehilangan akal. Satu persatu dari mereka mulai sakit. Beberapa menjadi linglung, Eda yang tiba-tiba hilang akal saat makan bersama keluarga. Bahkan ada yang melukai diri sendiri hanya karena frustrasi, tak bisa menikmati makanan apapun lagi. Mereka bilang, hanya satu rasa yang aku inginkan, hanya satu. Rumah sakit jiwa terdekat mencatat lonjakan pasien dengan gangguan makan. Yang aneh, poski penutupan warung tersebut. Dokter bingung, tapi warga tahu bahwa rasa bisa jadi lebih mematikan dari setan.
Kini warung itu disebut orang sebagai warung terkutuk dan ditulis dalam banyak blog misteri dan kanal YouTube horor. Namun tak ada yang benar-benar tahu cerita lengkapnya. Karena yang tahu telah pergi, yang menyaksikan telah diam, dan rasa itu tetap ada, menunggu seseorang yang cukup nekat untuk mencicipinya kembali. Karena meski Bu Anis telah pergi, Gurah Mangkah belum mati. Ia hanya tertidur, menunggu lidah baru yang rakus dan jiwa baru yang haus akan keberuntungan. Sebab selama manusia masih tamak, rasa pesugihan tak akan pernah benar-benar lenyap. Tamat.